Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Maluku Utara, para perwakilan dari Kemendagri, Pak Hasibuan dan Pak Simon, selamat datang di Maluku Utara, di Kota Sofivi. Mantan PJ Gubernur Pak Samsudin, Forkopimda Provinsi Maluku Utara, dan para bupati dan wali kota se-Maluku Utara yang hadir pada sore hari ini, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan akademisi, segenap jajaran birokrasi pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta seluruh rakyat Maluku Utara yang saya cintai dan saya banggakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini adalah hari yang penuh makna. Saya berdiri di hadapan Anda sekalian sebagai Gubernur Maluku Utara dengan satu niat suci, mengabdi kepada rakyat, membawa Maluku Utara bangkit, mengejar ketinggalannya, menjadi lebih maju, lebih berkeadilan, dan menjadikan provinsi ini lebih baik dari sebelumnya. Saya telah bersumpah di hadapan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk mengemban amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Saya mendukung penuh asta-cita 8 program utama dari Bapak Presiden Prabowo dan siap menjalankan visi besar dari pemerintah pusat di daerah. Sidang paripurna yang saya muliakan, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, saya akan menjalankan tugas dengan integritas, loyalitas, dan profesionalisme. Saya berkewajiban untuk melaporkan, memonitor, dan mengevaluasi jalannya pemerintahan, khususnya dalam penyesuaian anggaran dan efisiensi belanja APBD tahun anggaran 2025 sesuai instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 dan surat edaran Mendagri nomor 900/833/SC. Ini akan kita lakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik, karena kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama pemerintahan saya. Kepada pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, saya dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, kami berkomitmen untuk menjadi mitra kerja yang harmonis dengan DPRD dalam membangun Maluku Utara yang lebih baik. Kita akan bekerja sama dalam mendorong akselerasi pembangunan, penguatan fiskal daerah, peningkatan pendapatan asli daerah, serta pengawasan kinerja pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam waktu dekat, kita akan menerbitkan banyak perda, RPJMD 2025 sampai dengan 2029, guna menyelaraskan regulasi dengan program prioritas nasional Presiden, serta kebutuhan daerah sesuai program unggulan yang saya janjikan kepada rakyat. Para hadirin yang saya hormati, sebagai bagian dari upaya membangun bonding dan level playing field, saya akan menerapkan metode yang telah saya pelajari dari retret di Akmil Magelang minggu lalu. Setelah Lebaran, saya akan mengadakan mini retret untuk seluruh OPD agar kita memiliki visi, wawasan, semangat, dan komitmen yang sama dalam membangun Maluku Utara. Namun, mari kita pahami bersama bahwa Serly Sarbin hanya memiliki 5 tahun. Kami adalah seorang sprinter, pelari cepat, sedangkan birokrasi umumnya adalah pelari maraton. Maka saya mengajak Anda semua di ruangan ini untuk berlari kencang bersama dengan saya, terutama dalam melaksanakan program 100 hari pertama pemerintahan. Siap kata Rada? Jika kita semua sudah pandai berlari, maka Maluku Utara akan tinggal landas dan terbang tinggi di udara mengejar ketertinggalannya. Insya Allah semoga rencana baik ini dapat terwujud. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, pemerintahan kami akan berdiri tegak di atas prinsip good governance, akuntabilitas, transparansi, taat asas, partisipasi, efisiensi, dan efektivitas. Tidak ada ruang bagi praktik-praktik lama yang menghambat kemajuan daerah ini.
kami juga berkomitmen untuk menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi, sesuatu yang telah pudar sekian lama di Maluku Utara. Ada 5 pilar utama yang menjadi standar dalam pemerintahan kami. Yang pertama adalah kompetensi, kinerja, integritas, teamwork, dan loyalitas kepada kepentingan rakyat dan negara. Kami juga akan mengganti sistem mutasi kepegawaian berbasis shelter dan menggantinya dengan sistem merit pada akhir tahun ini. Tidak ada lagi politisasi jabatan, urus-mengurus, titip sana-sini. Mutasi jabatan bukan soal suka atau tidak suka, tapi soal kompetensi, soal kinerja, kemampuan, kerjasama, dan integritas. Hadirin yang saya hormati, kami berdua bukan tipe pemimpin yang ingin dipuja-puja, disenang-senangkan. Kami tidak butuh laporan yang membungkus realita dengan kata-kata indah. Yang kami inginkan adalah hasil yang konkret. Laporan bahwa mission accomplished. Kami adalah pemimpin yang mengutamakan hasil oriented, result oriented. Saya ingin laporan yang jelas, yang tegas, yang paling penting tuntas 100% tanpa cacat aturan dan tanpa masalah hukum. Saya dan Pak Wakil Gubernur tidak datang untuk memperkaya diri, kami hadir untuk mengabdi. Oleh karenanya, kami akan berdiri di garda terdepan, memberi teladan dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme di pemerintahan yang kami pimpin. Saya tidak akan ragu menindak siapapun yang menyalahgunakan jabatan dan merugikan rakyat. Saya akan pastikan bahwa setiap rupiah dari APBD digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir kelompok atau perusahaan. Hadirin yang saya muliakan, saya mengajak seluruh putra-putri terbaik Maluku Utara untuk berpartisipasi aktif dalam akselerasi pembangunan. Saya dan Pak Sarbin, kita bukan superhuman, kita membutuhkan super team, kita membutuhkan putra-putri terbaik dari Maluku Utara untuk bersama-sama membangun Maluku Utara yang lebih baik. Torang Samua Basodara. Ini adalah pemerintahan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Visi dan misi utama kami bila disederhanakan akan menjadi program pro rakyat yang meliputi pertama, pelayanan kesehatan gratis yang nyaman dan berkualitas, pelayanan pendidikan gratis yang terjangkau dan berkualitas, serta peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis hingga ke pelosok terluar. Kemarin saya telah memerintahkan PLT Kadis Pendidikan untuk memastikan program 100 hari pertama sekolah gratis bisa kita mulai terapkan. Minimal di sekolah negeri. Tidak ada lagi pungutan iuran di SMA, SMK, dan SLB negeri di seluruh Maluku Utara. Karena keterbatasan fiskal APBD tahun anggaran 2025, maka kemungkinan sekolah swasta baru akan menyusul di tahun anggaran 2026. Ada Pak Kadis Pendidikan di sini, Pak Aka? Bisa kata ada Pak Aka? Ya, jabatan Pak Aka taruhannya ya. Halo Ternate. Ini pertama kali saya berdiri tanpa tongkat, tanpa kursi roda, di depan 60.000 masyarakat Maluku Utara. Kalian hujan, kalian basah, saya pun basah. Kalian sakit, saya pun sakit. Saya akan berhenti ketika kalian bahagia. Saya mengucapkan terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam. Terima kasih karena telah berpanas-panas, hujan-hujan, berkumpul di sini, menandakan bahwa kalian setuju
akan ada pemimpin baru, seorang calon gubernur perempuan wanita pertama di Maluku Utara. Setuju? Terpilih Ibu Shirley Chowanda Laos. Selamat Ibu Shirley, selamat mengemban tugas dan mandat dari masyarakat Maluku Utara. Terima kasih. Anak terkasih Ibu Shirley, bagaimana perasaannya setelah dilantik hari ini? Saya tadi sangat terharu dan terinspirasi dengan pesan dari Pak Presiden Prabowo bahwa pertama kita, ini adalah momen yang bersejarah ya, 961 kepala daerah dilantik serentak di Istana Negara, suatu momen bersejarah dan saya sangat bangga menjadi bagian dari momen bersejarah ini. Yang kedua, Pak Presiden juga memberikan pesan bahwa kami harus menjadi abdi masyarakat, kami harus berpikir keras mencari cara-cara baru inovasi yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan mereka. Dan yang ketiga bahwa kami adalah warga Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda-beda tetapi tetap satu dan bisa bertemu seluruh gubernur, wakil, bupati, wakil, wali kota, wakil di satu momen bersejarah ini. Saya sangat terharu. Pengalaman apa yang paling menarik dan berkesan selama mengikuti proses sampai hari ini, Bu Shirley? Pengalaman yang paling berkesan, saya bisa bertemu dengan kepala daerah dari berbagai provinsi di Indonesia. Saya belajar banyak, bertukar informasi, sehingga ke depan mudah-mudahan kami Maluku Utara, provinsi baru, bisa berkolaborasi, bersinergi, belajar dari mereka provinsi yang udah lebih berkembang dan lebih maju. Apa gebrakan pertama yang akan Bu Shirley lakukan setelah hari ini, Bu Shirley, untuk Maluku Utara? Ada 3 program prioritas saya, yaitu pendidikan, kesehatan, bagaimana sarana prasarananya ditingkatkan dan terjangkau, serta infrastruktur. Kami akan mapping infrastruktur diprioritaskan terutama untuk menghubungkan daerah-daerah ketahanan pangan, ketahanan energi, dan daerah-daerah produksi ketahanan pangan ke market, sehingga nilai jual produk petani dan nelayan semakin meningkat dan kesejahteraan petani bisa meningkat dengan turunnya biaya logistik dari produk-produk hasil panen mereka. Persiapan untuk besok, Bu? Istirahat yang cukup karena acaranya sangat padat, tapi saya sangat exciting karena pemateri semua orang-orang luar biasa, para menteri dengan keahlian masing-masing. Kami akan diberikan pemahaman, salah satunya aksa cita dari Presiden, supaya kami semua mendapatkan pemahaman yang benar, sehingga nanti kami gubernur sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dapat menjalankan dan mengimplementasikan dengan baik di wilayah kami masing-masing. Oke, baik. Terima kasih Bu Shirley. Sekali lagi selamat untuk dilantiknya sebagai Gubernur Maluku Utara ini. Semangat selalu dan salam sehat. Terima kasih. 6 kepala daerah yang dipilih sebagai perwakilan setiap agama yang ada di Indonesia. 6 kepala daerah perwakilan itu adalah Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Jausal sebagai perwakilan dari agama Islam, Gubernur Maluku Utara Shirley Chowanda sebagai perwakilan agama Katolik, sementara itu kepala daerah beragama Buddha diwakilkan oleh Wali Kota Singkawang Chow Chumei, agama Hindu diwakilkan oleh Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata, Wali Kota Manado, Andre Ango menjadi perwakilan dari agama Konghucu, dan Bupati Merauke Yosef Kepse menjadi perwakilan dari agama Kristen Protestan. Ke-6 perwakilan kepala daerah ini disematkan tanda pangkat jabatan kepala daerah oleh Presiden Prabowo, serta menandatangani berita acara pelantikan. Melihat rumah yang mau mendapatkan bantuan renov RTLH ini di Kecamatan Oba. Kecamatan Oba Utara, Bu. Desa kelurahan? Desa Kelurahan Guraping, Dusun Sukma. Ini ada yang orang tua dari sekolah rakyat? Enggak?
Kayaknya Enggak. tidak ada. Ih, kalian main di hujan. Oh, ada peternakan. Halo. 15 kurang lebih. Oh, di sini ada 15 rumah. Tapi obat total cuma dapat 15 ya? 40. Oh, total obat 40. Halo. Oh, ini Bapak Dewan. Iya. Rekomendasi dari Bapak Dewan. Halo Oma. Oma umur berapa sekarang? Ini sama sampai rumah. Ini Ibu, ini. Ayo sini. Ibu nama siapa? Hasna sama Hasna. saya. Ibu Hasna. Umur 5 tanggal 17 ini 59 suami di mana? meninggal. Anak berapa? 4. Sampai anak ada 4, tapi yang suami ini tidak ada. Oh sekarang ada suami baru. Suami baru yang meninggal ini. Oh, suami baru juga suster ada. Suami lama? Dengan anak 4. Masih ada, Kak? Oh, suami lama pisah. Suami baru meninggal. Dengan suami pertama ada anak 4. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat semuanya, mama-mama, bapak-bapak, adik-adik. Jadi tujuan kedatangan saya untuk melihat, untuk penyerahan bahan bangunan untuk rumah yang masuk dalam kategori kurang layak huni. Jadi akan direnovasi. Ini dan itu bangun baru. Jadi kalau bangun baru, anggarannya itu 50 juta. Bahan yang dikasih hanya 90%-nya, berarti 45 juta. Dikasih dalam bentuk semen, kayu, cat, paku, besi, seng ya. 10%-nya 5 juta buat upah tukang. Kemudian nanti dicek juga pemilik rumahnya, apakah ibu nanti pemilik rumahnya dicek apakah dia sudah masuk dalam desil 1 sampai 4, supaya kalau kayak gini kan masih punya anak mungkin bisa dapat bantuan PKH gitu ya. Kemudian di tahun ini pemerintah Provinsi Maluku Utara menggunakan anggaran APBD-nya untuk merenov 700 rumah, nilainya sekitar 20-an miliar. Untuk obat dapat 40 ya. Rekomendasinya koordinasi dengan Bapak Dewan. Semua sudah ingat wajahnya? Sudah ingat? Ya. Pak Dewan. Bapak Dewan baik kan Tarada? Baik. Oh. Jadi nanti tahun depan kalau kemudian lihat ada rumah-rumah lagi yang perlu renov, ada kamar mandi, dapurnya masih kurang baik, nanti kasih tahu Bapak Dewan untuk dimasukkan di tahun depan. Karena ada 10 kabupaten kota, jadi semuanya harus dibagi secara merata. Ada yang mau ditanyakan? Tarada. SMA, SMK gratis di sini? Gratis. Dah. BPJS bisa pakai? Bisa. Nah. Ada yang mau tanya. Kemarin itu ada BPJS, mereka pergi berobat, tapi setelah itu karena mereka BPJS itu BPJS mandiri, Bu. Jadi disuruh bayar dulu baru dilayani. Apa itu? Dia punya kerja atau tidak? Dia punya pekerjaan tidak? Tidak, Bu. Oke. Jadi biasanya BPJS Mandiri itu pada mereka yang tadinya punya pekerjaan. Kemudian mungkin dia sudah tidak punya pekerjaan, jadi dia sudah nunggak kan? Ketika nunggak memang dia harus bayar. Oleh karena itu solusinya dia harus ubah ke BPJS JKN. Jadi dibayar oleh Pemprov. Nanti saya kasih Kadis Kesehatan ya, koordinasi dengan Kadis Kesehatan bagaimana caranya untuk pindahkan dari BPJS Mandiri ke BPJS yang dibayar oleh pemerintah. Ada lagi? Lampu di depan rumah sakit kalau boleh dinyalakan, Bu. Lampu? Lampu jalan di depan rumah sakit. Lampu, Ibu tanggung jawab bilang PU. Jalan belakang selalu gelap menuju rumah sakit. Siap, dinyalain. Sekolah rakyat? Oh, sekolah Sekolah rakyat. TK di sini juga itu masih pakai rumah guru. Rumah guru. Kenapa? Sekolah TK di sini masih pakai rumah guru. Iya, sekolah TK Pak Wali Kota. Nanti saya sampaikan ya, karena provinsi cuma SMA, SMK, SLB. Ya.
jalan di pantai sendiri. Oh, di sini kita jalan di pantai. Sekolah rakyat. Jadi tahun depan kan ada sekolah rakyat akan dibangun di Rio Ribati, itu kan dekat saja. Kemudian sekolah Garuda nanti dibangun di Oba. Jadi kalau nanti ada anak-anak yang pintar, dia masuk di sekolah Garuda yang SMA, ada 1.000 anak untuk SMA. Kemudian untuk sekolah rakyat, kalau tahun depan ada anak yang semua SD kelas 1 kah, SMP kelas 1 kah, SMA kelas 1, kemudian mungkin kondisi ekonominya agak berat untuk membiayai anak sekolah, nanti bisa didaftarkan untuk ikut sekolah rakyat ke Bapak Dewan masing-masing. Ya. Oke, sekarang saya mau lihat rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mama lihat rumah. Mari Bu perwakilan. Ini semennya, ya. Simbolis. Ya, nanti siapa tuh Kak yang kerja? Masih sementara berbasis masyarakat. Masyarakat mau baku bantu? Babadi. Oh, oke. Ini rumah karena papan, makanya dapat bangun baru. Ini juga Tapi sengnya masih bagus loh. Ya, Seng yang masih bagus jangan jadi bahannya bisa dipakai buat yang lain. anak dari kasih Ya, seng kan masih bagus. Jadi nanti sengnya pakai ulang yang masih bagus supaya bisa pakai yang lain. bagus tapi di luar semua merah semua Ibu. Ayo, sudah ganti satu kali sudah. Ana masih ada yang sekolah kan Sarada? Ada Ibu. Kamar mandinya di mana? Ada sini Ibu. Darurat semua ini. Ada di sini. Mana? Kamar mandi sini. Mana? Ini. Oh, ini kamar mandi. Oke. Lubangnya mana? Lubang buat Di sebelah. Di sini WC darurat Ibu. Oh, udah lumayan. So, ini kamar mandinya perlu dibangun baru karena sudah sudah begitu. Tuh nenek masuk tunjukin kamar mandinya biar foto lalu. Dapurnya ini. Ini apa, Ibu? Ya. Ini apa? Ini tanah sudah sertifikat sendiri ya? Ya. Bangun kalau sudah sertifikat sendiri ya. Kalau enggak jangan. Nanti habis itu ribut lagi tanahnya. Om Ut mana? Ada. Oh. Foto dulu ke Bu. Ayo. Rumah mana? Ibu siapa namanya? Apa? Masih tanya. Iya, masih tanah. Jadi persyaratan yang dapat rumah itu masih tanah, atap seng sudah lobang, dinding papan. Sini. Nama siapa? Asna. Asna. Pak Itua mana? Oh, Pak Itua kerja apa? Nelayan, punya body kan terada. Itu di Oh, so ada body sendiri. Hah? Ada bikin sendiri tapi Oh, bikin sendiri, bodinya belum selesai. Oh, so sampai mana? Tinggal berapa? mesin. Oh, mesin saja. Oh, kita kasih mesin ya. Ya. 15 PK. 20 PK. Oh, minta 20. Oke, 20 PK. 15 PK kecil. Oh, 15 PK kecil. Oke, ini berapa GT? Kapal berapa GT? 1,5. Oke. 1,5 kan 3 GT? Kayaknya 3 ini. Oh, 3 GT. Kapan kapal selesai? Tinggal tunggu Oh, tinggal tunggu mesin saja. Oke, saya kasih mesin 20 PK. Sebelumnya melaut atau bagaimana? Iya, Sebelum melaut. kapal melaut pakai orang pun kapal. saya punya juga. Oh, tapi surusa. 1 bulan bisa bersih dapat berapa? Sesuai dengan rezeki ya, dapat Kira-kira. Kira-kira. Anderarane. 3 lah. Hah? 3 juta bersih. Baru saya yang jual DP ikan tuh jadi saya. Mantap. Oh, jadi Ade dapat lagi. Nanti daftar BPJS tenaga kerja ya. Punya belum BPJS tenaga kerja? belum. Jadi kalau nggak minta-minta, tapi kalau ada apa-apa, ada buat istri tercinta dan anak-anak, ya. Nanti siapa yang bangun rumahnya? Kan cuma kasih bahan. Kakak saya. Kakak ya? Oke, bangun baik, biar dapur bersih ya. Nanti saya kasih kasur. Sekarang ada kasur atau? Belum? Ada tapi kapok yang Oh iya, nanti koordinasi dengan sosial ya, kasih kasur ya, biar badan tersaki. Ada yang mau ditanya?
Bahan su antar belum? Oh, oke. Su ini jadi sudah bukan survei lagi, ini su tinggal antar saja. Sudah masuk semua datanya. Ya, dibangun dan dimanfaat dengan baik, pastikan tanah sudah ada sertifikat. Ya, persyaratannya selalu tanahnya sudah ada sertifikat ya. Lebih kurang lebih sekitar 4. Kalau sampai di pekuburan kurang lebih ya 60. Coba Bu Kadis foto aja lalu bahas dengan PU ya bagaimana? Sudah difoto, tinggal serahkan. Kalau swakelola bisa? Tergantung dari besaran anggaran. Nggak, ini kalau masyarakat swakelola sendiri bisa nggak ada Pak Wadewan? Kan cuman batu dan semen saja. Pak RW kalau anak buat sini masyarakat sini Bisa kata Rada dong kalau swakelola. Kalau untuk itu saya belum bisa jawab. Oh ya, coba dicek dulu ya. Cek dulu ya, karena swearing sebenarnya bukan wilayah kita provinsi. Oh, siap. Tapi saya cek dulu. Siap. Aman sekali sayang, aman. Ada ibu-ibu perlu modal sini. Semua butuh. Sini rata-rata Jual apa semua? sayur masak. Dan diganti biar rata semua ya. Jual bubur Manado katanya. Oke. Nanti kita bikin lomba. Siapa yang menang 3 besar bisa supply buat Pemprov. Oke? Desa kamu. Belum, susun dulu. 10 kali 2. 20 tambah 20. Saya. 40 tambah 10. 1 tambah 1. 5 tambah 5. 10 kali 3. 30 tambah 30. 60. Menyanyi bebek angsa masak di kuah, minta dansa 4 kali. Pica, pica, pica.